Sultan Nureddin dan Salahuddin nekat menghadang dan menghalangi pasukan Victoria yang akan menyerang Damaskus. Sementara di sisi lain, Mefdud juga hampir menyerbu Boru akibat Melike Hatun yang mengumpulkan kekuatan untuk merebut kesultanannya. Sultan dan Salahuddin tentu bukan tandingan pasukan besar Victoria, namun pertolongan datang ketika mereka terkepung, yaitu Omar Mela menyandra Afram. Kilas balik memperlihatkan Omar Mela memerintahkan Mushab untuk membawa Afram ke hadapannya. Dan terbukti rencana itu bekerja dengan baik. Afram takut mati hingga mengancam Victoria bahwa jika dirinya mati, maka ia akan kehilangan kekuatannya. Victoria pun tidak punya pilihan selain membebaskan Sultan dan Salahuddin. Sementara itu, Melike Hatun dan yang lainnya dibawa ke istana oleh Mefdud. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan akan dieksekusi. Sultan juga sudah mendengar kekacauan di istananya. Ia memutuskan untuk segera kembali. Begitu juga dengan Salahuddin. Ia kembali ke sukunya untuk mempersiapkan ekspedisi Gaza. Victoria marah besar kepada Afram kenapa dia begitu mudah disandra. Padahal tinggal sedikit lagi ia akan merebut Damaskus. Afram mengatakan kepada Victoria, mereka akan memulai sekarang dengan kekuatan yang lebih besar yang ia miliki. Turanshah telah berhasil menyandra Karategin dan ia merasa sebagai pemilik suku. Dia bahkan akan menentukan hukuman untuk Karategin tanpa melalui persetujuan Salahuddin. Ketika Mefdud akan mengeksekusi para menteri, Sultan Nureddin muncul untuk menghentikannya. Sultan benar-benar murka melihat apa yang terjadi di kesultanannya. Bukannya menjaga keamanan dan ketertiban, Mefdud justru dianggap membuat kekacauan. Turanshah tidak mau mendengar nasihat dari siapapun. Ia merasa memiliki kekuasaan yang sama seperti Salahuddin. Dan ketika Salahuddin muncul, Karategin seperti mendapatkan angin segar. Sultan bertanya kepada Mefdud, kenapa dia mendeklarasikan kesultanan sementara dia masih hidup. Adiknya itu menjawab bahwa Damaskus akan diserang, kesultanan tidak boleh kosong. Sultan pun marah, Mefdud diusir dari istana. Salahuddin mengumumkan kepada sukunya bahwa Mefdud tidak berkuasa lagi karena Sultan masih hidup. Itu artinya Karategin harus dibebaskan dan keluar dari sukunya. Sebelum pergi, Karategin membisiki Salahuddin bahwa Turanshah mengaku sebagai pemilik suku. Hal itu kemudian menimbulkan perpecahan antara kedua saudara itu. Di sisi lain, Afram merasa inilah saatnya mereka menyerang Damaskus dengan kekuatan mereka sendiri dan mengabaikan tentara salib. Diam-diam, Afram memanggil pasukan Yahudinya dengan jumlah besar. Salahuddin mengusir Turanshah dan orang-orangnya ketika teman-temannya datang. Atsis memberitahu bahwa dia melihat pasukan Yahudi berbondong-bondong. Mefdud bersumpah tidak akan terlibat lagi dengan kesultanan. Di dalam Melike Hatun juga dimarahi Sultan karena tidak bisa mengemban amanah yang ia berikan. Dia diberi dua pilihan, apakah tetap di istana atau kembali ke Seljuk. Namun yang jelas hukuman sudah disiapkan. Mefdud ingin balas dendam dan menyuruh anak buahnya memanggil pasukan Mosul. Sementara itu, sebelum ekspedisi Gaza, Sultan ingin mengunjungi Boru. Salahuddin tahu bahwa pasukan Yahudi yang datang dikoordinasi Afram yang akan menyerang Damaskus. Untuk itu ia harus mengatasinya. Victoria curiga Afram membuat rencana di belakang. Dia pun menyuruh Gregor untuk merebut tabut suci agar bisa mengendalikan Afram. Setelah tidak memiliki kekuasaan, Karategin protes kepada Mefdud. Namun dia justru diajak balas dendam dan melawan Damaskus. Sultan Nureddin memberitahu Ismet Hatun bahwa rencana pernikahan mereka akan dipercepat, yaitu malam ini. Ia tidak tahu apakah bisa kembali dari ekspedisi Gaza. Lagi pula, rencana pernikahan ini akan menutupi ekspedisi itu sendiri. Salahuddin melihat tentara Yahudi sedang menyiapkan upacara dan membutuhkan tabut suci. Sultan memberitahu Karategin bahwa malam ini ia akan menikahi kakaknya. Jika dia mencoba untuk mengganggu pernikahan ini, maka nyawanya akan dihilangkan. Saat ini, Afram, Gregor, dan Salahuddin membutuhkan tabut suci, hanya saja dengan tujuan yang berbeda-beda. Hanya saja, Gregor yang mendapatkannya duluan. Afram hanya bisa gigit jari setelah mengetahui tabut sucinya hilang. Sedangkan pihak Salahuddin memerintahkan Urfali dan Pas untuk menunggu di gerbang utara. Sayangnya pengintaian mereka ini diketahui oleh Gregor yang kemudian menyerangnya.
Afram memerintahkan prajuritnya untuk mengejar Gregor, sebab tanpa tabut suci itu mereka tidak bisa meyakinkan pasukan Yahudi. Sementara itu, Urvali dan yang lainnya dikepung tentara Gregor. Satu persatu prajurit syahid. Di tempat lain, Salahuddin mendapatkan informasi ini dari seorang utusan. Urvali terluka, Paras ingin membantunya, namun dia dihajar oleh Gregor. Di saat yang sama, Musab dibunuh oleh Leonard. Yang tersisa tinggal Paras dan menghadapi Gregor. Dia pun kalah dan dipaksa bersimpuh. Disitulah Gregor menunjukkan kekejamannya dengan menghabisi Paras. Begitu mendengar berita ini, Salahuddin kemudian menyusul teman-temannya. Di tempat lain, Sultan Nureddin menunggu kesiapan Salahuddin, namun belum ada beritanya. Momen memilukan ketika Salahuddin mendapati teman-temannya pada sekarat. Urvali terluka parah, sementara Paras menghembuskan nafas terakhir setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Salahuddin. Di situ, Salahuddin bersumpah untuk memburu Gregor dan membalas dendam. Sementara itu, rombongan Gregor juga diserang oleh Simon yang menghendaki tabut suci. Beberapa tentara diperintahkan untuk membawa kabur tabut suci itu duluan. Atsis memberitahu Salahuddin kemana tabut suci itu dibawa pergi. Afram marah kepada Victoria dan Gregor karena barang itu sangat berharga baginya. Victoria mengatakan jika ia hanya ingin dibantu Afram merebut Damaskus. Namun Afram justru memberinya kabar buruk bahwa Bernard sedang menuju ke sini. Dia dikenal sebagai pembunuh yang sadis. Ayahnya dulu pernah dibunuh oleh ibunya Victoria. Diperlihatkan Bernard memotong telinga orang-orang Islam yang ia temui di jalan. Ketika berburu Gregor, Salahuddin dan teman-temannya hampir masuk ke dalam jebakan. Urvali segera mendapatkan perawatan, sedangkan orang-orang sangat sedih dengan kesyahidan Paras dan Mus'hab. Sementara itu, rombongan Gregor dihadang oleh Salahuddin dan anak buahnya. Pertempuran berlangsung untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dan kini keadaannya berbalik. Satu persatu anak buah Gregor dibantai, hingga menyisakan dia harus berhadapan dengan Salahuddin, di mana ini merupakan ajang balas dendam kematian anak buah Salahuddin yang telah dibunuhnya. Setelah beberapa waktu, Gregor pun tumbang, lehernya digorok oleh Salahuddin, dan tabut suci akhirnya jatuh ke tangannya. Anehnya di tempat lain, Simon berhasil mendapatkan tabut suci itu dan membawanya kepada Afram. Namun belakangan diperlihatkan dalam sebuah kilas balik bahwa tabut suci itu yang dibawa Simon adalah palsu. Semua itu adalah siasat Salahuddin. Karavan yang membawa tabut suci palsu itu telah dipasang bahan peledak. Alhasil ketika Afram dan orang-orang Yahudi ingin menggelar upacara, Salahuddin menembak karavan itu hingga meledak dan membuat semua terkapar. Salahuddin hanya ingin Afram mengira bahwa tabut suci telah hancur. Padahal sebenarnya ia telah menaruhnya di tempat yang aman agar tidak disalahgunakan. Kematian Gregor membuat Victoria sedih. Namun Afram justru mengolok-oloknya karena itu akibat kesalahannya sendiri. Sekarang Victoria akan sendirian menahan gempuran dari Damaskus. Salahuddin menjelaskan situasinya kepada Sultan dan mengaku siap untuk ekspedisi Gaza. Namun belakangan Sirkuh membawa informasi bahwa Bernard datang untuk membantu Victoria. Pertemuan antara Bernard dan Victoria sendiri merupakan nostalgia. Ketika masih muda, mereka sering bertemu. Bernard tahu bahwa Victoria sedang panik karena akan diserang oleh Damaskus. Dia mengaku bersedia membantu asalkan dengan satu syarat, yaitu jika ia bisa mempertahankan Gaza, maka mereka harus menikah. Baik Sultan maupun Salahuddin pernah mendengar nama Bernard. Dia merupakan penumpah darah yang paling kejam. Victoria menyuruh Bernard untuk memberikan syarat lain namun ditolak. Dia hanya ingin menikah dengannya, entah apa motifnya. Dan karena Victoria sedang terpojok, ia terpaksa menerima persyaratan itu. Sultan memanggil Melike Hatun istrinya untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Ismet Hatun. Dia bahkan mengancam jika Melike Hatun menolak, maka ia akan dikembalikan ke Seljuk. Sementara itu, keadaan Urvali mulai membaik, terlebih karena dijaga oleh Sofia. Salahuddin memerintahkan Atsis untuk mengumpulkan pasukan, mereka akan ekspedisi ke Gaza.
Di sisi lain, Bernard mendapatkan informasi mengenai pernikahan di Damaskus antara Sultan Nureddin dengan Ismet Hatun. Karena hal itulah ia telah mempersiapkan hadiah. Malam harinya, pernikahan pun berlangsung. Melike Hatun tentu saja cemburu. Kemudian datang Karategin dalam keadaan mabuk, mempertanyakan pernikahan ini. Semua menyangka bahwa dia akan menjadi pengganggu. Namun pada kenyataannya, ia justru merestui pernikahan kakaknya itu. Dia bahkan menambah kemeriahan pesta dengan melakukan tarian pedang. Entah disengaja atau tidak, penjagaan Damaskus dibiarkan lengang. Hal itu memungkinkan Bernard dan teman-temannya leluasa memasuki Damaskus. Dia muncul di hadapan Sultan untuk mengucapkan selamat. Namun meskipun begitu, semua tahu itu hanya basa-basi. Justru yang terjadi adalah saling tantang untuk melakukan perang terbuka. Sultan menghendaki Gaza, sedangkan Bernard menghendaki Damaskus. Di situ, Bernard mempersilahkan Sultan mengambil Gaza jika dia mampu. Di malam pengantin, Sultan justru meminta maaf kepada Ismet Hatun karena harus meninggalkannya demi ekspedisi Gaza. Ismet Hatun hanya bisa mendoakan suaminya itu. Bernard mengecek sendiri pertahanan Gaza. Namun di dalam hatinya ia memiliki rencana lain. Sultan dan Salahuddin sedang berdiskusi bagaimana bisa menembus Gaza dengan pengamanan seketat itu. Salahuddin lantas diperintahkan untuk mengincar lorong bawah tanah. Semua tampak begitu meyakinkan ketika lorong itu dijaga oleh tentara salib dalam jumlah yang banyak. Setelah tempat itu mereka kuasai, Salahuddin akan mencoba untuk masuk. Di saat yang sama, namun di tempat yang berbeda, Bernard terlihat memasuki lorong juga. Dan disinilah terlihat kejanggalan itu. Ternyata Bernard keluar dari Gaza melalui lorong yang lain. Dia telah ditunggu pasukannya yang banyak dan bersiap untuk menyerang Damaskus. Sedangkan Salahuddin justru tanpa hambatan masuk ke dalam Gaza. Hanya saja mereka tidak sadar telah masuk ke dalam perangkap. Isfahani mendatangi Mefdud atas perintah Sultan, menyuruhnya untuk mengisi kekosongan di Damaskus, namun dia menolak. Mefdud mengatakan bahwa ia tidak mau ikut campur lagi mengenai masalah kesultanan. Dia akan berdiri sendiri membangun kekuatannya. Sementara itu di atas bukit, Victoria juga sudah siap dengan pasukannya. Dia bergabung dengan Bernard dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Damaskus. Tadinya Victoria mencemaskan Gaza, namun Bernard memberitahu bahwa Gaza telah disiapkan jebakan. Siapapun yang masuk tidak akan bisa keluar. Salahuddin memiliki rencana untuk menyamar agar mereka bisa bersatu dengan tentara salib. Di tempat berbeda, Bernard telah tiba di gerbang Damaskus dan bertarung dengan Isfahani. Diperlihatkan bagaimana pasukan Bernard menyamar sebagai pasukan Zengi. Begitu terjadi pertempuran, Zengi jatuh, Isfahani terluka. Bernard sangat percaya diri karena saat ini Damaskus kosong. Para penjaga yang ia hadapi juga tidak sebanyak biasanya. Ketika Salahuddin menghabisi dan mencuri pakaian tentara salib, ternyata ada yang melihat, lalu melapor kepada komandannya. Saat itulah turun perintah untuk memeriksa semua tentara salib. Bernard dan Victoria berhasil masuk ke pasar Damaskus. Para Hatun melawan, namun tentu saja bukan tandingan. Bibi Surya Hatun pun tewas dibunuh oleh Bernard. Sementara para Hatun yang lain juga kalah hingga kemudian disandra. Sementara Ismet Hatun yang menjadi penanggung jawab para Hatun pun juga tidak berdaya. Victoria mengatakan bahwa para sandera akan ditunjukkan kepada Sultan Nureddin. Kembali ke Gaza, sementara tentara salib diperiksa, Salahuddin dan yang lainnya terus bergerak mencari celah untuk keluar. Saat ini mereka merasakan jebakan di Gaza dan ingin memberitahu Sultan mengenai Bernard yang menyerang Damaskus. Namun tentu saja ini sudah terlambat. Bernard tinggal berhadapan dengan Melike Hatun di depan gerbang singgasana. Bahkan setelah itu Melike Hatun ditusuk pedang oleh Bernard. Deklarasi kemenangan pun dikumandangkan bahwa Damaskus telah jatuh ke tangan tentara salib. Ketika Sultan Nureddin mengkhawatirkan kondisi Salahuddin, dia justru mendapatkan kabar bahwa Damaskus diserang Bernard. Saat ini Salahuddin dan teman-temannya mendekati gerbang, namun disitulah jebakan terbesarnya.
Sebelumnya, Bernard berpesan agar memfokuskan jebakan pada gerbang keluar. Bahan peledak diluncurkan dari gerbang menuju Salahuddin dan teman-temannya. Setelah ledakan, Salahuddin dan teman-temannya pun terkapar. Nah, apakah mereka bisa keluar dari situasi sulit ini? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.